dengar nggak ada namanya puasa intermiten sesuai bentuk atau tipe tubuh untuk bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Hai, balik bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Puasa intermiten itu puasa di mana kita atur sendiri jam makannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini bukan puasa 12 jam yang kita harus bangun pagi-pagi untuk sahur, lalu kita nggak makan dan minum seharian sampai maghrib. Enggak sih, bukan puasa seperti itu. Ini puasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, tergantung mau jam berapa dan berapa jam. Kenapa sih harus pakai istilah puasa segala? Emang nggak bisa ya kita diet rendah kalori seperti biasa? Ya bisa, tapi orang itu cenderung makan terus kalau waktunya nggak dibatasin. Kecuali dia seharian sibuk kerja sampai nggak sempat makan. Apalagi kalau lagi stres, terus bentuk pelampiasannya adalah dengan makan yang banyak dan yang enak. Wah, sudahlah, selamat tinggal itu angka timbangan. Makanya bagi kalian yang ingin turun berat badan relatif cepat, puasa intermiten ini termasuk cara yang jitu. Tapi ini bukan puasa supaya dapat banyak berkat atau doanya terkabul ya. Ini khusus untuk kesehatan. Terus maksudnya puasa intermiten itu gimana sih? Ya lawan katanya intermiten itu continue. Kalau kita puasa continue berarti kita puasa nggak makan 24 jam. Wah, bisa meninggal itu kurang gizi. Tapi karena ini namanya intermiten, berarti ada waktu untuk makan dan ada waktu untuk puasa. Misalnya nih kita pilih puasa intermiten 16 jam. Dari jam 10 sampai jam 16 kita bisa makan apapun dan sebanyak apapun sekuat kita. Tapi habis itu dari jam 16 sampai jam 10 pagi besoknya ya kita puasa, nggak makan apa-apa. Terus kalau masalah mau minum air apa enggak selama puasa itu kebebasan kalian sih. Kalau aku tetap minum air putih karena resiko dehidrasinya sangat besar ya. Apalagi kalau aktivitas sehari-hari kita cukup menguras fisik dan tenaga. Air putih itu nggak seberapa berat kok. Lagian lebih mending kan kalau berat karena kebanyakan air daripada berat karena kebanyakan lemak. Kalau kebanyakan air tinggal dibuang itu lewat pipis. Tapi kalau kebanyakan lemak, susah sekali bakarnya. Dan itulah tujuan kita puasa, untuk membakar lemak. Dan memang kita membatasi jam makan kita supaya kita ini tidak makan berlebihan. Artinya kalori kita yang masuk itu lebih terkendali. Makanya kalau kita sudah memakai kalori yang masuk itu sebagai tenaga untuk aktivitas sehari-hari dan ternyata kalorinya kurang, tubuh ini otomatis akan membakar cadangan makanan, yaitu lemak-lemak ini. Jadi memang lebih baik kalau pada saat puasa itu kita tetap aktivitas normal, bila perlu olahraga rutin supaya kecepatan metabolisme kita ini tidak melambat dan lemak kita juga lebih cepat untuk dibakar. Kalau kita puasa 24 jam tapi nggak ada aktivitas fisik sama sekali, tubuh justru memperlambat metabolismenya sehingga sedikit sekali lemak yang dibakar. Ya karena tubuh mikir, ini kok 24 jam nggak dapat makanan ya, apalagi krisis nih orangnya di padang gurun nggak ada makanan. Ya udahlah, dihemat-hemat aja kalorinya, jangan sampai dia mati kelaparan. Akhirnya tubuh ini jadi lemes banget. Tapi sekalinya dia dapat makanan, langsunglah semua kalori dari makanan itu disimpan dan ditimbun, nggak langsung dibakar. Karena itu memang respon tubuh untuk pertahanan diri. Jadi dia mikir, takutnya nanti gak dapat makanan lagi. Begitu dia dapat banyak makanan, dia langsung simpen itu semua kalori, tapi tubuh kita tetap lemes. Akhirnya kalori semua yang masuk itu disimpan jadi lemak, bukan malah dibakar. Makanya ketika kita melakukan puasa yang salah, berat badan kita itu justru malah naik. Jadi yang aku maksud dengan puasa yang salah itu adalah puasa yang terlalu ekstrim, yang terlalu memaksa diri, yang gak mau makan apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya badannya jadi lemes banget. Nah itu kecepatan metabolisme sudah mulai menurun. Ntar begitu dia buka puasa, makanannya sembarangan semua dan sebanyak-banyaknya dimakan,
akhirnya tubuh langsung berespon untuk menyimpan semua kalori makanan itu. Nah, kalau puasa intermittent ini kan nggak terlalu ekstrim, jadi kecepatan metabolisme kita tidak akan menurun sedrastis itu. Dan kalau kita tetap melakukan aktivitas fisik, kita masih bisa olahraga, nggak terlalu lemes, kecepatan metabolisme kita justru bisa meningkat. Akhirnya lemak yang dibakar justru lebih banyak, walaupun asupan kalori kita tidak begitu banyak. Terus gimana sih cara memilih tipe puasa intermittent yang tepat? Kan katanya ada jenis puasa intermittent yang sesuai bentuk atau tipe tubuh. Nah, aku akan jelasin itu di video aku yang selanjutnya. Jadi, tonton terus video aku dan jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapat dengan cara